wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, let us express our gratitude for the opportunity to gather today and participate in this event successfully. On this occasion, we will be presenting a play entitled The Piece of Honesty. Good morning, my name is Stephanie Angia. I play the role of Alia, a female staff member in this drama. Hi everyone, my name is Shiva Daman. Miss Amra Jati, play the role of Pak Ardi. Hi, my name is Shivanya Mahendra Aini. I play the role of Nadia, Alia's close friend and CEO worker in this drama. Hello everyone, my name is Vanessa Maharani. I play the role of the company secretary in the drama. My name is Priyadina Surya Alvarizki. I play the role of Kevin, operationalist staff member in this drama. My name is Valen Aldirianto, a player of Bima, a guide and peacemaker in this drama. Drama ini mengangkat tema tentang etika profesi, yang dimana di dalam drama tersebut terdapat kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam bidang kerja. Di dalam drama tersebut menceritakan tentang seorang staf keuangan yang terlibat dalam masalah pribadi sehingga mengambil keputusan yang salah, yaitu dengan mengambil uang perusahaan tanpa izin dan memanipulasi laporan keuangan. Dalam drama tersebut kami ingin menjelaskan bahwa urusan pribadi tidak boleh dicampur baurkan dengan dunia pekerjaan. Kejujuran adalah suatu hal yang berharga bagi sebuah perusahaan, dan setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, walaupun seseorang memiliki niat yang baik, tapi cara yang salah tetap tidak dapat dibenarkan. Berikut kami Kalau aku ubah sedikit, mungkin gak akan ketahuan. Cuma pinjam, nanti aku balikin setelah biaya pengobatan ibu lunas. Iya, ini yang lagi beresin laporan. Oh, gitu? Iya. Honestly, I have a problem. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Kenapa? Aku pakai uang khas perusahaan buat biaya pengobatan ibu aku. Karena sudah tempo dan uang aku belum kemana. Hah? Are you kidding? Itu pelanggaran ya? Aku cuma pinjam kok. Nanti aku balikin kalau semua udah lunas. Tolong jadi umbar ya. Please don't tell anyone. This is secret. Aku
nggak setuju dia, tapi kamu harus tanggung jawabin. Aku pakai uang kas perusahaan. Oh my god, Alia, ini bakal jadi berita khas nih buat teman-teman. Kemarin ada yang menonton. Masa sih? Iya. Hah? Apa? Ya ini ada apa? Film. Kemarin gue dengar Alia ngambil uang perusahaan tahu. Ada serius? Ini? Dia bilang sendiri. Ini berat sih. Ini bukan soal teman, ini tanggung jawab kerja. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Apa tidak? Pak, saya ingin melaporkan kejadian dan Kenapa kok bisa jadi seperti ini? ini seperti ini, Pak. Aku pakai uang kas perusahaan. Itu buatan Indonesia kumpulkan para karyawan untuk perawat saya. Kamu kembali ke sini. Terima kasih, Pak. Saya dengar ada masalah keuangan. Alia, sebagai staf keuangan, apakah kamu tahu sesuatu? Saya Ini dia sih. menggunakan dana itu Pak untuk sebagian biaya rumah tangga saya. Kenapa kamu tidak mengajukannya secara Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second Kita bicara level. dengan saya. I told you many times, jujur, bias. Saya akan menjadi semuanya Pak. Dan kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Karena itu adalah urusan dan tanggung jawab pribadi kamu. Jangan kamu kaitkan dengan urusan perusahaan. Alia, perusahaan menghargai kejujuranmu hari ini, tapi tindakanmu tetap melanggar hukum. Setelah mempertimbangkan semuanya, mulai hari ini kamu tidak lagi menjabat sebagai staf keuangan. Saya sudah di Indonesia berada. Ya, ini masih kecil. Telah memberikan saya kesempatan untuk belajar semuanya. Gunakan kesempatan ini untuk belajar. Kepercayaan itu mahal, Alia. Jabatan bisa hilang. Kepercayaan bisa bentuk. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Dan satu kesalahan bisa merubah segalanya. Jadi dari film kami itu menceritakan konflik dari film kita itu ada seorang karyawan yang memanipulasi laporan perusahaan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk pengobatan sang ibu. Akan tetapi dia memanipulasi laporan dan itu adalah cara yang salah. Dan setelah ketahuan kalau dia memanipulasi laporan, akhirnya dia diturunkan jabatannya menjadi staf administrasi. Demikian drama yang dapat kami tampilkan dengan judul Harga Sebuah Kejujuran. Dari drama ini kita dapat belajar bahwa kejujuran adalah
dasar utama dalam bekerja, amanah harus tetap dijaga, dan satu kesalahan dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, tapi bukan berarti kita boleh mengambil jalan yang salah. Dalam dunia pekerjaan, tanggung jawab dan integritas adalah hal yang sangat penting. Kami berharap dari drama Rasa Waktu Hiburan ini dapat menyampaikan, dapat memberi pelajaran dan memberi kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya jujur, bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sehari-hari. Semoga setelah menyaksikan drama ini, kami dapat lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, tidak mencampurkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, serta berani bertanggung jawab atas keputusan yang telah dilakukan. Baik, untuk Bapak Ibu guru dipersilakan untuk bertanya. Putri ya. Atas tayangan tadi itu memang memberikan pembelajaran bagi kalian ya, karena kejujuran itu sangat penting. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kejujuran itu sangat penting pada saat dan ketelitian terutama kalau nanti kalian bekerja dalam akuntansi ya, mesti ketelitian tentang nominalnya uang itu berapa, dan jangan sampai nol itu sampai menggantikan dari dimanipulasi. Nah sekarang pertanyaan Ibu Tri, mengapa kejujuran dan ketelitian itu sangat penting pada saat kalian bekerja di perusahaan, terutama di dalam bidang keuangan? Misalkan dikaitkan dengan Pancasila itu kira-kira sila keberapa? Coba diceritakan. Karena kejujuran itu kan fondasi ya, fondasi dari diri kita. Kira-kira nanti dampaknya seperti apa kalau kalian tidak jujur ke depannya? Izin menjawab dari Putri, karena kejujuran itu memang kunci dari semuanya. Jika kita sudah berbohong satu kali, maka bisa jadi kepercayaan orang-orang yang sudah percaya sama kita itu bisa runtuh. Dan ketelitian itu memang harus, karena hal sekecil apapun jika salah itu akan merusak segalanya. Seperti yang ada di akuntansi, misal ada di jurnal umum, salah memasukkan nominal atau apa akan merusak setelahnya. Dan kejujuran itu termasuk dari sila ke-1 karena sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Kejujuran jika berbohong kan dapat dosa dari. Berarti iman ya, Iya. keimanan kalian nantinya kalau bekerja. Kira-kira setuju enggak kalau misalkan tadi yang meng-markup uang itu tadi dikeluarkan atau diturunkan jabatannya? Kira-kira kalian setuju yang mana? Dikeluarkan atau diturunkan jabatannya? Mungkin kami lebih setuju diturunkan jabatannya karena masih punya tanggungan untuk mengganti uang yang telah diambil dari jabatan itu. Jadi masih punya tanggungan. Berarti istilahnya dibolehkan gitu. Masih dikasih kesempatan kedua. Karena dia mengambil itu karena terpaksa. Ya, kalau tidak terpaksa kemungkinan tidak akan dilakukan, terutama untuk pengobatan orang. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada dan saran atau pertanyaan? Saya, kenapa kalian kok nggak bahagia sih? Kok nggak ada senyumnya, nggak kurang lepas ya? Nggak usah takut, nggak usah sungkan. Yang bahagia, yang ceria, yang semangat dan senyum, jangan lupa ya.
Pas presentasi itu kalau kamu senyum nanti bisa membangkitkan aura positif yang tadi takut jadi nggak takut, yang tadi suka jadi nggak suka, jadi pede gitu ya, kurang sikapnya ya. Padahal kalian cantik ya, nggak usah takut sama bapak ibunya kamu ya. Satu yang kedua ceritanya bagus ya, ide ceritanya saya apresiasi bagus ya. Cuman mungkin Bu Au nanti akan memberikan banyak kritik dan saran terkait visualisasi sama audio. Tapi ide ceritanya menurut saya bagus, terutama sama Silvania ya, Stefania ya. Nah, artinya bagus ya. Kayaknya pembagian perannya itu sesuai dengan karakter kalian sehari-hari di kelas ya, betul nggak? Cuma yang itunya, yang manajernya, Siva ya. Kurang tegas. Kayaknya memang Siva itu kelihatannya tegas tapi kalem. Nah, Ya, jadi gitu loh. meskipun dalam keadaan emosi Kurang tapi tegas. dia masih tidak menunjukkan emosi, maksudnya bijaksana, yang memberikan keputusan yang bijaksana tanpa emosi, nggak marah-marah, nggak menutup. Padahal tantenya kira-kira ini tuh ngamuk atau nggak tiba-tiba marah, tapi masih pada batas yang wajar ya. Meskipun pada akhirnya kan diturunkan ya jabatannya ya. Menurut saya itu next time kalau presentasi itu yang relax ya, kemudian yang semangat, suaranya jangan lupa senyum, bahagia, senang gitu loh ya. Terima kasih. Ini Bu Aul yang videonya Bu Aul ya. Nah, saya juga terima kasih. Ya, saya setuju sama Pak Andrian dan Fitri. Dan cerita kalian udah bagus. Lalu tata cara pengambilan gambarnya udah bagus, tetapi kayaknya nggak tahu itu resolusinya ya. Saya lihat deh. Foto kompres. Iya deh, di YouTube bisa aku tadi sempat dengar. Kok rada ngeblur gitu ya. Jadi maksud saya yang waktu kalian tunjukkan ke saya awal tuh, yang waktu konsultasi itu kan bagus ya. Tapi saya lihat di situ kok bener-bener kayak ngeblur gak bisa dari dia pecah. Hampir semua Bu. Semua? Iya. Oh. Itu pakai kamera HP biasa kan? Ya terus nggak apa-apa wis. Untuk audionya mungkin tadi Sempat bilang ada kan kecil. iya, apalagi suaramu tambah kecil. Tambah kecil. Iya. Jadi direkturnya tambah sok. Mungkin tegang tadi lihat saya juga bapak kayak saya di sini. Iya, nangis saya kaget. Ya udah nggak apa-apa, sudah Bu. Mut, terima kasih. Pak Musa, ada Oh iya, ya. Kalau saya tadi kan tampil di drama tadi mungkin akan lebih bagus kalau berita tentang terdeteksinya ada penyelewengan itu ketika direktur itu mestinya sudah membaca laporan keuangan. Nah, adegan itu kan nggak ada. Cuman adegannya tadi adalah mendengar cerita dari pegawainya. Kalau saya kemarin melihat, nah, itu kan itu bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan bukti karena kurang objektif. Akan lebih objektif dan berbasis data kalau direktur itu coba saya lihat dulu laporannya. Nah, ada kata-kata seperti itu. Coba saya lihat dulu laporannya. Nanti saya cek dulu laporannya. Terus kalau sudah oh iya ini mungkin ada acting yang mencentang gini, kemudian setelah itu kumpulkan semuanya di ruang meeting. Nah, seperti itu. Kurang itu aja kan. Karena kalau yang lain semuanya insya Allah sudah. Sekarang pertanyaan yang berkaitan dengan akuntansi. Kira-kira kalau kalian sudah belajar sampai mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Kalau kalian mendeteksi kira-kira, saya mau jawaban satu persatu tapi singkat ya.
kan satu siklus itu ada jurnal, buku besar, sampai dengan laporan keuangan. Sebutkan satu siklus yang bisa menunjukkan bahwa itu ada penyelewengan dana, ada keganjilan pada laporan. Mulai Stefan, jawaban. Neraca satu awal. Oke. Terus jurnal umum, kamu. Buku besar. Kamu. Laporan apa? Oke, kamu. Buku besar. Kamu. Neraca satu awal. Oke, sudah. Mungkin itu aja. Oh, nggih Pak Musa. Oh iya, ini kan tugas kalian ya. Saya menemukan ini dalam rangka ya. Bukan tangan asli atau bukan? Pak, tanda tangannya asli. Yang kemarin itu sempat salah di itu. Bahkan di sini. Itu yang asli. Yang asli. Terus awalnya mengganti soalnya ada yang salah jadi bikin LKM ulang lagi. Lagi tanda tangan yang Itu scanner Pak. Bukan. Iya. Mungkin ini kan sebenarnya kan resmi juga ya. Jadi mohon kalau lain kali misalkan ada tangan dan sebagainya, ya usahakan tetap itu. Karena akal ini kalau misalkan di kalian yang tidak betul berhenti dan sebagainya, hanya di fotokopi aja kan ini ya. Iya. Itu bahaya. Akal. Oh, kalau saya cuman kalau ini fotokopian. Emang sudah tanda tangan sih, cuman ya kalau bisa mungkin ketemu dia lagi, minta lagi, jadi fotokopi. Nggak apa-apa itu aja ya. Ini ke depan jangan boleh lagi. Apa kok di fotokopi nggak asli? Cuman dia nggak mau. Mepet bunga. Mungkin lebih baik jujur aja. Tapi yang ya. Terima kasih. Akan lebih bagus kalau barangnya dikosongin dulu daripada kamu fotokopi kemudian kamu tempel di situ, karena itu sama dengan memanipulasi data juga. Seperti itu. Kalau memang terlambat mepet waktunya, mohon maaf, kamu itu lebih aman, lebih istilahnya ya salah juga, tapi akan lebih bagus kalau dikosongi saja, tidak ditandatangani. Bawa yang lama, kemarin sudah ditandatangani, kemudian yang ini ada revisi, ada pembetulan, mohon maaf kami belum sempat meminta tanda tangan atau mungkin kemarin menghubungi Bapak Ibu guru pas beliau tidak ada di sekolah. Seperti itu. Ya, untuk ke depan seperti itu ya. Oke, boleh ditutup? Sudah ya? Tidak. If there will be any shortcomings in our performance or delivery, we sincerely apologize. Thank you for your attention and time. See you soon and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.